Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Chapter 761, bukanlah latar belakang yang kecil. Hao Tian Xuanzhen benar-benar mengajari anak yang baik. Wajah tua Huang Daogong sehitam arang. Jika dia tidak dilarang, dia akan bergegas dan menendang Ye Chen, jalang, sampai mati tanpa ragu-ragu. Buat sebentar, begitu banyak makanan enak, sungguh sia-sia. Ye Chen tampak seperti babi mati yang tidak takut air mendidih. Aku akan pergi ke rumah nenek. Dia tidak pemarah. Ye Chen mengangkat telinganya dan pergi. Persahabatan adalah persahabatan. Terkadang diperlukan beberapa cara. Yang paling penting adalah dia takut Huang Daogong akan melarikan diri ketika dia keluar. Untuk alasan ini, dia hanya bisa tanpa malu-malu melarang Huang Daogong lagi. Setelah masalah ini selesai, dia akan dipukuli paling buruk. Sebagai ganti dipukuli, dia akan berada di kondisi semi surga, yang merupakan nilai absolut. Pria parubaya dalam jubah boa adalah Mu Yunao, patriark keluarga Mu Yun di Chu Utara. Saat Ye Chen menggerakkan kakinya, dia mendengar transmisi suara dari Heng Yue Zhenren lagi, orang ini tidak jahat, dan dia layak dirayu. Rumah Mu Yun. Ye Chen melihat sekeliling dengan tidak mencolok, dan matanya berhenti pada seorang pria parubaya dengan jubah boa. Dia tenang dan tidak panik sama sekali. Berbicara tentang temperamennya, dia sedikit mirip dengan Hao Tian Xuanzhen mirip, ada semacam keagungan dan aura atasan. South Mu Yun North Hao Tian, inikah kepala keluarga Mu Yun yang setenar keluarga Hao Tian? Ye Chen bergumam dalam hatinya. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seseorang dari keluarga Mu Yun. Aku datang jauh-jauh ke Nanchu untuk memberi hormat kepada Ling Zhen. Apakah rumah Mu Yun kosong? Memalukan. Saat Ye Chen melihat ke arah Mu Yunao yang sedang minum dengan tenang juga kebetulan melihat ke arahnya. Hao Tian Xuanzhen, kamu memiliki anak yang baik. Mu Yunao bergumam di dalam hatinya, yang terlihat adalah tidak ada rasa takut di matanya yang bijak, tetapi hanya kekaguman. Tuan, saya belum pernah bertemu dengan Anda. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ye Chen menarik pandangannya dengan cara yang halus, dan diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Tuan Heng Yue. Orang-orang yang dilarang di sini oleh mereka semua adalah karakter yang kejam. Ada juga kekuatan tersembunyi, yang bukan merupakan kekuatan lemah, dan ini adalah cara raja untuk memenangkan sebanyak mungkin. Yang di depanmu di sebelah kiri adalah Nangong Zeng, tetua ke-9 dari keluarga Nangong Chu Utara. Master Heng Yue berkata, keluarga ini sangat rahasia, dan akarnya dapat ditelusuri kembali ke era Kaisar Bulan. Nenek moyang keluarga Nangong pernah mengikuti Kaisar Bulan. Menenangkan dunia dan meninggalkan warisan abadi, meskipun sekarang menurun, warisannya sangat dalam. Ini bukan latar belakang kecil. Ye Chen menoleh, dan menemukan seorang lelaki tua berambut putih sedang mengukir ukiran kayu di sana, sama sekali tidak bingung dengan kesulitan saat ini, seperti kakek yang ramah. Dongfang, Ximen, Nangong, Bei Chen, dan 4 keluarga besar Chu, semuanya mengikuti Kaisar Bulan untuk menekan dunia bawah. Keluarga Dongfang, Ximen, dan Bei Chen sekarang telah bersekutu dengan kita. Cobalah untuk membawa keluarga Nangong juga. Aku sudah membuat catatan. Ye Chen sedikit mengangguk. Orang tua berjubah putih di timur laut Anda adalah Ouyang Hai, tetua ketiga dari keluarga Ouyang. Tidak seperti keluarga Nangong, leluhur keluarga Ouyang pernah mengikuti Kaisar Pemakaman Surgawi untuk menekan klan hantu. Immortal Heng Yue menyesap minumannya, terus mengirim suara ke Ye Chen, keluarga ini pernah memiliki pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Tanpa dia, tidak akan ada Kaisar Pemakaman Langit. Kekuatan yang tak tertandingi. Ye Chen mengangkat alisnya. Raja Ouyang, prajurit Dewa Chu Hai. Chu Hai Divine Soldier King Ouyang. Ye Chen tertegun sejenak, lalu menggaruk kepalanya, ini. Nama apa ini? Chu Hai, kamu seharusnya sudah mendengarnya, itu di Nanyan. Riel Heng Yue menjelaskan, ada pertempuran yang mengejutkan di masa lalu. Pertempuran itu bukanlah pertempuran yang menentukan, tetapi itu adalah pertempuran kunci untuk membalikkan keadaan. Pertempuran pada saat kritis ketika Kaisar Pemakaman Langit di puncak Zuntian menerobos alam surga, untuk melindunginya sepanjang hari,
Raja Ouyang, yang juga berada di puncak Zuntian, diblokir di Chuhai oleh dirinya sendiri, secara paksa memblokir pasukan klan hantu, dan menerobos dan berjuang untuk Kaisar Pemakaman Langit. Kedatangan bala bantuan membeli waktu yang berharga. 1 orang memblokir. Memblokir pasukan kuil pertama. Bahkan dengan konsentrasi Ye Chen, dia tidak bisa menahan keterkejutan ketika mendengar kata-kata dari Heng Yue yang asli. Dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat Raja Ouyang dulu. Dalam pertempuran itu, Raja Ouyang membuat reputasi yang hebat, tetapi dia juga meninggal secara tragis. Dia berhasil membawa Kaisar Pemakaman Surgawi ke alam surga, dan juga berhasil membawa bala bantuan ke kedatangan, memukul mundur pasukan klan hantu. Heng Yue Zhenren, dia berkata perlahan, dengan nada kagum, sepanjang sejarah Great Chu, tidak ada yang memecahkan rekornya di bawah alam surga. Legenda Raja Ouyang, prajurit dewa, berasal dari masa itu. Ouyang Wang sangat kuat, mengapa dia tidak maju ke alam surga? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tergantung pada kesempatan. Tuan Heng Yue berkata sambil tersenyum, Kaisar Surga mengubur di puncak Zuntian, Raja Ouyang di puncak Zuntian, dan Raja Hantu yang juga berada di puncak Zuntian yang sama pada saat itu. Waktu semua diakui sebagai yang paling terkenal di era itu. Ada 3 orang yang berharap untuk maju ke alam surga, tetapi Kaisar Pemakaman Surgawi lebih beruntung daripada Raja Hantu dan Raja Ouyang. Dia mewarisi nasib langit dan bumi, dan dia bisa dianggap sebagai pahlawan di masa-masa sulit. Chu, jika ras hantu diizinkan untuk memerintah, mungkin ada gunungan mayat dan lautan darah di mana-mana di Great Chu hari ini. Raja Ouyang. Ye Chen tidak tahan, merasa sedikit gelisah dan terpesona di dalam hatinya. Memikirkannya, dia tidak lupa untuk melihat pria tua berjubah putih yang masih mengukir ukiran kayu. Ada pria yang begitu kuat dalam keluarga, kebanggaan keluarga Ouyang. Pria itu benar-benar menggantung. Taixu Gulong, yang sudah lama tidak berbicara dengan Ye Chen, mengeluarkan suara isak tangis. Kamu juga tahu. Ye Chen terkejut. Omong kosong. Taixu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen, aku adalah jiwa tua, dan aku masih tahu sedikit tentang hal-hal yang diketahui oleh tuan rumah dari generasi sebelumnya. Anak laki-laki kecil bernama Ouyang Wang memang sangat mengesankan. Rekornya, belum lagi Great Chu, tidak ada duanya bahkan di seluruh surga dan banyak sekali domain. Ada satu hal yang benar-benar ingin kutanyakan padamu. Ye Chen bertanya kepada Taixu Gulong secara diam-diam sambil memindai 4 arah. Nanming Yusu pernah berkata bahwa tingkat kultivasi tertinggi di era Zanwang dan era Xuan Huang adalah alam kekaisaran. Tingkat kultivasi tertinggi di era Kaisar Pemakaman Surgawi ada di alam surga, mengapa saya merasa bahwa tingkat kultivasi tertinggi di Dachu sangat aneh? Kalau begitu, Tuan Long akan membutuhkan sedikit waktu untuk mempopulerkannya untukmu hari ini. Taixu Gulong berkata dengan santai, kamu mungkin pernah mendengar beberapa hal kuno tentang Dachu sebelumnya, tetapi ada benar dan salah, mari kita bicarakan dulu. Tingkat kultivasi tertinggi, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab hari ini, dari era Kaisar Chu hingga Kaisar Yan, tingkat kultivasi tertinggi di Great Chu adalah alam surga. Di era Kaisar Timur, tingkat kultivasi tertinggi di Great Chu adalah alam surga. Dari era Raja Zan hingga era Kaisar Xuan, tingkat kultivasi tertinggi di Great Chu adalah alam kekaisaran. Tuan Long, sepertinya kamu telah membangkitkan banyak kenangan. Ye Chen menatap Taixu Gulong dengan penuh arti. Chu Agung yang berubah, dan kami juga berubah. Kata-kata Taixu Gulong lebih dalam. Maka menurut apa yang kamu katakan, setiap era 2 kaisar, tingkat kultivasi tertinggi Dachu akan berubah, dan itu akan berputar antara alam surga dan alam kaisar. Ye Chen menyentuh dagunya dan bergumam, era Kaisar Chen adalah alam surga, yang berarti tingkat kultivasi tertinggi di era ini juga harus alam surga. Kamu bisa berpikir begitu, Taixu Gulong berkata perlahan, tapi lebih tepatnya, basis kultivasi tertinggi Dachu adalah perubahan dalam 9.999 tahun. Aku telah memikirkan hal ini akhir-akhir ini. Beberapa kenangan kebangkitannya, cincin tahunan Dachu ditahan dan dikendalikan oleh kekuatan misterius. Aku tidak mengerti. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan ringan. Misalnya, mari kita ambil era Kaisar Chu sebagai titik awal, dari era Kaisar Chu hingga akhir era Kaisar Yan, periode ini adalah 9.999 tahun, dan dari 10.000 tahun, itu sudah mulai dihitung ini adalah era Kaisar Bulan, sejak tahun itu dan akhir era Taiwang,
yang juga 9.999 tahun, dan kemudian dari era Kaisar Pemakaman Surgawi hingga akhir dari era Kaisar Timur, dari era Zanwang hingga akhir era Xuan Huang. Periode ini juga merupakan 9.999 tahun yang mencengangkan, tidak lebih dari 1 tahun dan tidak kurang. 9.999 tahun, waktu yang sangat lama, apakah kamu yakin itu nomor ini? Ye Chen menatap Taixu Gulong dengan tak percaya. Meskipun saya baru membangkitkan kebijaksanaan spiritual saya di zaman Kaisar Chen, saya sudah lama berada di Dacu. Taixu Gulong mengelus janggutnya dengan ringan, Anda harus tahu bahwa era tempat saya tinggal adalah kuno, dan di era itu, mungkin saya belum mengetahuinya sebelum saya membangunkan kebijaksanaan spiritual saya, banyak hal telah terpatri dalam ingatan saya, dan angka 9.999 tahun bukan hanya omong kosong, tetapi perhitungan yang tepat. Dihitung dan digabungkan dengan ingatan kuno, Anda tidak ragu tentang ini. Aku percaya ini. Ye Chen menyentuh dagunya dengan ringan, mengapa 9.999 tahun, dan ada misteri di dalamnya. 9 adalah angka ekstrim, dan rantai 4 dan 9 adalah ekstrim dari ekstrim. Kata-kata Taixu Gulong menjadi sedikit sulit untuk dipahami lagi, kekuatan misterius Great Chu tampaknya bergantung pada batas ini, untuk mengapa jadi, saya masih belum tahu apa yang terjadi. 9 Kaisar Chu besar akan mengubah tingkat kultivasi tertinggi mereka setiap 2 kaisar. Ye Chen menyentuh dagunya lagi, karena tingkat kultivasi tertinggi berbeda, kekuatan mereka juga berbeda, sama seperti Kaisar Chu dan Kaisar Bulan. Meskipun mereka semua adalah orang-orang terkuat di zamannya masing-masing, tetapi Kaisar Chu berada di alam surga dan Kaisar Bulan berada di alam kaisar, jadi Kaisar Chu seharusnya lebih lemah daripada Kaisar Bulan. Pemahamanmu tidak sepenuhnya benar. Taixu Gulong menggelengkan kepalanya dengan lembut, ini relatif terhadap waktu, mereka semua yang terkuat di masanya masing-masing, karena cincin tahunan, mereka tidak akan pernah bertemu, Kaisar Chu lebih lemah daripada Kaisar Bulan. Ini tidak benar, jika dia dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, jika Kaisar Bulan melakukan perjalanan ke masa Kaisar Chu, kultivasinya pasti akan ditekan ke tingkat surgawi, jadi kamu bisa mengerti. Itu maksudmu. Ye Chen menggaruk kepalanya. Tapi tidak peduli Kaisar Chu besar yang mana, tidak peduli apakah kultivasi mereka di alam surga atau alam kaisar, dibandingkan dengan surga dan 10.000 alam, mereka semua adalah eksistensi seperti kaisar, karena mereka semua adalah yang terkuat di dunia. Zamannya masing-masing. Lalu jika Kaisar Agung datang ke Dacu, apakah kultivasinya akan ditekan juga? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Chapter 762, Membunuh dan Menang. Lalu jika Kaisar datang ke Dacu, apakah kultivasinya akan ditekan juga? Ye Chen memandang Taixu Gulong dengan rasa ingin tahu. Seharusnya begitu, kata Taixu Gulong dengan ambigu. Mustahil. Ye Chen memandang Taixu Gulong dengan tak percaya, Kaisar Agung adalah eksistensi terkuat di semua surga dan 10.000 alam, Dacu kecil ini masih bisa menekan basis kultivasi mereka, Raja Naga, jangan menakutiku. Tidak ada yang mutlak. Taixu Gulong menghela napas dalam-dalam, dulu aku adalah klan tertinggi, tapi aku belum membangkitkan ingatan Dacu sampai sekarang. Itu cukup untuk membuktikan keistimewaan negeri ini, apa yang terjadi Anda berkata. Salah, Kaisar Agung memang eksistensi terkuat di semua surga dan 10.000 domain, tetapi dunia ini benar-benar terlalu misterius, mungkin ada orang yang lebih kuat di atas Kaisar Agung, tetapi kita tidak pernah mengetahuinya. Ada yang lebih kuat. Ye Chen tidak bisa menahan nafas, dan tiba-tiba merasa bahwa dia selemah semut. Kamu ingin tahu mengapa Raja Ouyang dan Raja Hantu bahkan sedikit lebih kuat dari Kaisar Pemakaman Langit, keduanya berada di puncak Zuntian. Mereka belum maju ke alam surga, tetapi Kaisar Pemakaman Langit telah maju ke alam surga. Mengapa? Karena Raja Ouyang dan Raja Hantu sama-sama berasal dari era Taiwan, mereka berdua menyegel diri mereka sendiri dan memecahkan segelnya berturut-turut di era Kaisar Pemakaman Surgawi. Mereka bukan dari era Kaisar Pemakaman Surgawi. Ye Chen terkejut, jika Taixu Gulong tidak memberitahunya, dia bahkan tidak akan tahu ada rahasia seperti itu. Jadi, Raja Ouyang dan Raja Hantu sama-sama senior dari Kaisar Pemakaman Langit. Ye Chen mengusap dagunya, menurut usia mereka, berapa tahun lebih tua dari Kaisar Pemakaman Langit. Memikirkan hal ini, Ye Chen memandang Taixu Gulong dengan curiga,
lalu apakah ini ada hubungannya dengan Raja Ouyang dan Raja Hantu yang tidak maju ke alam surga? Hubungannya semakin besar. Taeksu Gulong membelai janggutnya dengan ringan, sepertinya saya masih perlu menjelaskan kepada Anda tentang merek Taoisme. Apa? Apa merek Taoisme? Tao adalah jalan orang itu sendiri. Ketika kultivasi mereka mencapai ketinggian tertentu, mereka akan cocok dengan Dao, dan jalan mereka akan membentuk jejak tak terlihat antara langit dan bumi, dan jejak itu adalah jejak Tao. Jejak Tao, saya telah belajar banyak. Ye Chen menyentuh dagunya. Mari kita ambil Kaisar Chu sebagai contoh. Taeksu Gulong melanjutkan, sejak dia memasuki alam surga, jalannya tercetak di antara langit dan bumi, dan jejak jalan semacam ini bisa dikatakan semacam belenggu. Belenggu merek Tao semacam ini tidak akan hilang karena jatuhnya Kaisar Chu, tetapi secara bertahap akan menjadi lebih lemah selama bertahun-tahun. Karena penindasan merek Tao, di era Kaisar Chu, hampir tidak ada yang bisa maju ke alam surga, dan semakin dekat dengan hari ketika Kaisar Chu naik ke alam surga, semakin kuat penindasan terhadap merek Tao. Kaisar Chu, hal yang sama berlaku di era 8 kaisar lainnya, itulah sebabnya butuh waktu lama bagi kaisar berikutnya untuk muncul setelah jatuhnya satu kaisar. Jika kamu ingin mengatakan itu, aku mengerti. Ye Chen tiba-tiba mengerti, itu berarti Raja Ouyang dan Raja Hantu berasal dari era Taiwan, dan mereka semua ditekan oleh merek Taiwan. Belenggu masih ada bahkan di era pemakaman Kaisar Langit, tetapi pemakaman Kaisar Langit berbeda, dan karena era Taiwan telah berakhir, dan karena tahun-tahun yang panjang, jejak Tao Taiwan menjadi lemah dan dapat diabaikan. Lebih lemah dari Ouyang King dan Ghost King, jadi dia bisa mengejar dari belakang dan menjadi yang tertinggi dari Great Chu, menurutku begitu benar. Benar sekali. Taeksu Gulong tersenyum santai, karena setiap era memiliki jejak Dao yang paling kuat, juga tidak mungkin kedua kaisar bertemu di setiap era Dachu. Fenomena Great Chu ini seharusnya sangat mirip dengan surga dan segudang alam. Ye Chen memandang Taeksu Gulong dengan penuh arti, 9 kaisar Dachu seperti kaisar agung di surga dan segudang alam. Oleh karena itu, di setiap era, tidak mungkin bagi dua kaisar besar untuk bertemu. Kamu memang sangat pintar. Taeksu Gulong tersenyum lagi. Kalau begitu bolehkah saya berpikir begitu, semakin kuat kaisar, semakin lama merek Tao mereka akan bertahan. Ye Chen memandang Taeksu Gulong dengan rasa ingin tahu. Itu wajar. Taeksu Gulong berkata, secara umum, setelah jatuhnya seorang kaisar baru akan lahir setelah 70.000 hingga 80.000 tahun, tetapi setelah kematian Kaisar Xuan Yuan yang terkuat, 130.000 tahun penuh telah berlalu. Hanya kemudian kaisar baru muncul, yaitu, Kaisar Agung Tian Ke. Kaisar Tian Ke. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulutnya, mengapa judul ini terdengar begitu? Sangat tidak masuk akal. 3.000 hidup dan mati adalah satu dunia, aku hanya ingin menebus langit dengan tangan kosong. Apa maksud Anda? Tubuh Kaisar Tian Ke adalah batu suci dari surga. Taeksu Gulong menjelaskan, butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk berubah menjadi bentuk manusia, dan dia terus bernyanyi sampai dia menjadi tak terkalahkan. Batu juga bisa menjadi kaisar, dunia ini benar-benar menakjubkan. Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Oke, saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Suara Taeksu Gulong datang, 9 jiwa Taeksu Gulong saya telah dipisahkan. Setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda, kita dapat bertukar energi kekacauan. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen menggosok tangannya dan tersenyum. Jangan lupakan darah sucimu, kata Taeksu Gulong, dan dia tidak lupa melirik 9 klon Ye Chen, seolah dia bisa melihat Ye Chen jauh di aula Qi yang benar melalui mereka. Jangan khawatir, aku selalu ingat. Ye Chen tersenyum, dan pergi. Chener, kamu tidak perlu menahan lelaki tua berpakaian darah itu ke arah barat laut, dia adalah duri darah, tetua ketiga dari keluarga roh darah di Chu Utara. Kata-kata Heng Yue asli terdengar di Ye pikiran Chen, kamu harus tahu bahwa keluarga roh darah memiliki perbuatan baik. Hukum itu kejam, dan mereka dilahirkan dengan berlatih darah dan melahap darah. Jika orang seperti itu hidup satu hari lagi, mereka merugikan dunia. Dimengerti. Ye Chen membalik tangannya dan mengeluarkan pedang cakrawala merah, berlama-lama dengan rasa dingin yang sedingin es, dia membunuh duri darah dalam satu langkah, dan tiba-tiba mengangkat pedang cakrawala merah. Yan Huang dan keluarga roh darah masih memiliki beberapa keluhan di Chu Utara,
dan dia juga melawan alkimia dengan putra suci dari keluarga roh darah dalam pertemuan alkimia. Dia tahu banyak tentang keluarga ini, membunuhnya, kedengarannya bagus, intinya adalah untuk melakukan keadilan bagi langit. Kamu. Melihat Ye Chen mengangkat Scarlet Heavensward, ekspresi Bloodstone berubah drastis, dan omong-omong, dia menjadi sangat pucat. Jangan salahkan aku. Ye Chen tidak memiliki simpati sedikit pun. Dia mengangkat pedangnya dan jatuh, dan kepala Sueton terpenggal di tempat. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak berdebar, karena takut mereka akan menjadi sasaran selanjutnya. Engah, engah, engah. Ketika semua orang ketakutan, Ye Chen memanen kehidupan seperti dewa kematian. Orang-orang dari keluarga Yin Yang di Beihu, keluarga Yuan di Beihu, keluarga Yang di Beihu, dan istana Haus Darah semuanya dibunuh olehnya di sepanjang jalan. Ini adalah adegan berdarah, dengan kepala bundar berjatuhan satu demi satu. Adegan itu sangat berdarah, dan itu membuat hati orang-orang melonjak. Membunuh, Ye Chen sedikit mengernyit, dan memandang seorang pemuda aneh tidak jauh darinya, wajahnya cerah dan tidak normal, dan matanya seperti ular dan kalajengking, ditatap olehnya, selalu ada perasaan dalam dirinya. Hati perasaan berbulu. Tiba-tiba, mata roda surgawi Ye Chen terbuka samar, menatap pemuda aneh itu. Tubuh utamanya adalah Suemang. Ye Chen menyipitkan matanya sedikit, mungkinkah itu anggota Yaozu? Hati Ye Chen sedikit tenggelam ketika dia mengucapkan kata Yaozu. Yaozu adalah salah satu raksasa langka di negeri ini, sangat ditekan oleh Kaisar Timur di masa lalu, tetapi semua orang tahu bahwa meskipun Yaozu ditekan, itu tidak dihancurkan, masih aktif di beberapa orang di Dacu. Sudut. Sekarang, melihat orang-orang Yaozu di sini, Ye Chen memiliki alasan untuk percaya bahwa Yaozu telah muncul kembali di dunia seperti hantu, darah, penyihir, dan pembunuh. Nak, lebih baik kamu lepaskan aku, atau kamu akan mati dengan menyedihkan. Pemuda aneh itu berkata dengan dingin, dan cahaya berdarah masih bersinar di matanya yang seperti ular, yang membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Kenapa, kamu membuatku takut? Ye Chen mencibir. Kamu harus tahu bahwa ada beberapa keberadaan yang tidak bisa kamu provokasi. Pemuda aneh itu tersenyum ganas. Kamu penipu yang baik. Ye Chen mengangkat telinganya dengan santai. Anda dilarang. Ye Chen langsung menyela kata-kata pemuda Yaoi itu. Segera, para Master Yan Huang yang kuat bersembunyi dalam kegelapan menyerang satu demi satu, dan lebih dari selusin segel dipasang pada pemuda Yaoi di tempat, dan pemuda Yaoi disegel sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ye Chen tidak membunuhnya, karena orang-orang Yaozu memiliki banyak hubungan dengan mereka, dan dia tidak ingin menempatkan dirinya sebagai musuh Yaozu terlalu dini. Lagi pula, Chu Selatan belum bersatu, dan jika Yaozu terprovokasi, semuanya akan menjadi sangat merepotkan. Melihat terakhir pada pemuda aneh itu, Ye Chen berbalik dan pergi. Itu penatua Liu dari keluarga Kaisar Chu Utara. Kamu bisa memenangkan hatinya sebanyak yang kamu bisa. Pria tua berambut abu-abu tepat di depanmu adalah keluarga yang terikat pada istana Haus Darah, jadi jangan tinggal. Pria parubaya berpakaian ungu di depanmu di sebelah kiri adalah tetua ketujuh dari keluarga Sikong di makam timur Chu Utara. Kamu tidak perlu tinggal. Di sini, Tuan Heng Yue terus mengirimkan suara kepada Ye Chen, siapa yang bisa ditarik masuk dan siapa yang perlu dibunuh, dan bahkan asal-usul mereka dijelaskan dengan jelas kepada Ye Chen. Akibatnya, Hall of Righteous Qi melonjak dengan atmosfer berdarah yang kuat, dan mereka yang Ye Chen bunuh sepanjang jalan berlumuran darah, dan ada banyak orang kuat di puncak Netherworld Realm dan mereka yang berada di Kuaso Heaven dunia. Saat ini, terlalu banyak orang dapat dianggap melihat darah dingin Ye Chen, dan mereka akan membunuh begitu mereka berkata, tanpa ambiguitas, dan orang kuat manapun yang mati di tangannya dapat mendukung kekuatan partai. Engah. Dengan darah berceceran, Ye Chen memotong orang terakhir menurut Heng Yue yang asli, dan kemudian mengalihkan tangannya dari pedang Cixiao. Sejauh ini, dia tidak membunuh lagi, tetapi merobek mantelnya yang berdarah dan duduk di meja anggur. Dan di seberang meja anggur ini, duduk seorang wanita cantik yang cantik. Orang ini, jika Anda melihat lebih dekat, bukankah mantan pacarnya, tubuh Xuanling, orang suci Zheng Yangzong dan master cabang ke-9 Zheng Yangzong, Jining Xuang. Chapter 763, Fantasi dalam Realitas. Ye Chen duduk dan segera menarik perhatian semua orang. Sekarang, Tuan Heng Yue tidak akan memperkenalkan, tidak ada seorang pun di sini yang tahu siapa Jining Xuang yang lebih baik daripada Ye Chen.
Namun, yang ingin dia ketahui adalah bagaimana Ye Chen akan memperlakukan mantan pacarnya. Tidak hanya dia, semua orang yang hadir, termasuk pembangkit tenaga listrik Yan Huang Heng Yue, dan pembangkit tenaga listrik yang masih dilarang, juga berpikir demikian di dalam hati mereka. Meskipun Jining Xuang adalah mantan pacar, identitasnya tidak begitu sensitif sekarang. Orang suci Zheng Yangzong dan penguasa cabang ke-9 Zheng Yangzong, salah satu dari dua identitas ini cukup untuk membunuhnya. Di mana dewa? Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen berbicara, dan bertanya dengan santai sambil mempertimbangkan kebijaksanaannya sendiri. Kalimat ini membuat orang-orang kuat di segala arah tiba-tiba terkejut, dan sekali lagi menatap Jining Xuang. Ye kata-kata Chen jelas, yaitu, Jining Xuang di sini bukanlah dewa. Kamu memang bukan lagi Ye Chen setahun yang lalu. Jining Xuang sedikit membuka bibirnya, tetapi nadanya tidak sedingin itu. Ada warna yang mencela diri sendiri dan rumit di matanya yang indah, dan yang paling penting adalah bahwa dia tidak berani menatap langsung ke matanya, mata Ye Chen. Memang benar kamu bukan lagi Jining Xuang setahun yang lalu. Ye Chen memandang Jining Xuang dengan tenang, kata-katanya datar, tidak acuh tak acuh atau hangat, semuanya tampak begitu alami. Wanita di seberangnya tampak seperti orang di hidupnya orang-orang tidak penting pada umumnya. Jika dewa yang datang, maukah kamu membunuhku? Jining Xuang menggertakkan giginya, dan menatap mata Ye Chen untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu apakah aku akan membunuhmu atau tidak, tapi aku pasti akan mengikatmu lagi. Seperti yang dikatakan Ye Chen, dia tidak lupa mengambil buah roh dari meja anggur dan memasukkannya ke mulutnya, yang tampak sedikit seperti bajingan kedua. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Jining Xuang menjadi sangat aneh. Meskipun itu adalah tubuh Tao, itu terhubung dengan ingatan dewa. Di masa lalu, Ye Chen mengikatnya dan meminta uang tebusan dari Zheng Yangzong, yang menyebabkan banyak masalah di Dacu. Sekarang saya mendengar ini lagi, dan saya merasa sangat aneh. Dibandingkan dengan dia, orang-orang kuat dari seluruh dunia juga memiliki ekspresi yang aneh. Untuk wanita jalang seperti Ye Chen, mereka masih sangat yakin bahwa dia bisa melakukan apa saja. Tahukah kamu, kita akan bertemu di medan perang dalam waktu singkat. Setelah minum segelas anggur kental, Ye Chen berbicara lagi, dengan nada tenang. Jadi, jika kamu datang ke sini, kamu pasti akan membunuhku. Jining Xuang tersenyum sedih, aku berada di taman kecil kota kuno hari itu, dan aku jelas merasakan niat membunuhmu. Jika kamu dan aku memiliki posisi yang berbeda, itu ditakdirkan untuk menjadi medan perang, musuh bebuyutan. Kalau begitu kembali dan beritahu Cheng Kun, apakah aku mati atau dia mati. Kamu tidak bisa mengalahkan Sekte Zheng Yang. Jining Xuang mengirimkan kata-kata ini ke Ye Chen melalui transmisi suara, seolah dia tidak ingin orang kuat dari segala arah mendengarnya. Jika kamu tidak bisa bertarung, kamu akan tahu jika kamu bertarung. Ye Chen memutar gelas anggur dengan santai, dan ada kilatan cahaya di matanya. Apakah kamu benar-benar akan memulai perang untuk keluhan pribadimu sendiri? Jining Xuang menarik napas dalam-dalam dan menatap Ye Chen tanpa melihat ke samping. Begitu perang pecah, banyak orang akan mati karenanya. Dengarkan apa yang kamu katakan, jangan biarkan aku membalas dendam. Ye Chen memandang Jining Xuang dengan penuh minat. Ada ketidakadilan dan debitur, saya hanya berharap Anda tidak melibatkan yang tidak bersalah. Jining Xuang mengerutkan bibirnya, saya tahu Anda membenci Zheng Yang, tetapi Zheng Yang bukan semua generasi Cheng Kun, mereka tidak bersalah. Kamu juga orang yang pernah mengalami perang, apakah ini satu-satunya kesadaran? Melihat Jining Xuang, Ye Chen tersenyum lebih main-main. Justru karena saya pernah mengalami perang, saya benar-benar memahami kekejamannya. Saya benci adegan berdarah seperti itu dan dunia berdarah ini. Saya hanya berharap dunia akan damai dan semua pihak akan hidup dalam damai, kata Jining Xuang dengan tenang, dalam nadanya dan dengan harapan seperti kerinduan. Kamu telah menjadi penguasa aula pertama, tidakkah kamu pikir kamu menipu dirimu sendiri? Ye Chen memandang Jining Xuang sambil tersenyum, haruskah aku mengatakan bahwa kamu memiliki payudara besar dan tidak punya otak? Atau haruskah aku mengatakan itu Anda memiliki rambut panjang dan pengetahuan pendek, dan legenda Xuan yang tak terkalahkan? Tubuh spiritual, garis keturunan yang begitu membanggakan, telah belajar untuk membuat kelonggaran untuk dunia yang kacau ini. Aku. Jining Xuang membuka mulutnya dengan ringan, tapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Kamu bukan lagi Jining Xuang di masa lalu. Berdiri di ketinggian saat ini dan memiliki status saat ini,
sudah ditakdirkan bahwa kamu tidak akan lagi mengabaikan dunia seperti dulu. Keindahan yang kamu dambakan dan kedamaian dunia yang kamu dambakan perlu dipenuhi. Bukan hanya fantasi, tapi juga perjalanan panjang yang diaspal dengan darah dan tulang. Kata Ye Chen datar, bisa dikatakan tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran. Segera, Ji Ningsuang terdiam, menunduk, dan duduk di sana bergerak seperti patung es. Harus kuakui, terkadang kamu masih sebodoh dulu. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Mendengar kata, dulu, tubuh lembut Ji Ningsuang sedikit bergetar, wajahnya penuh nostalgia, mencela diri sendiri dan rumit, dan ada jejak kabut di matanya yang indah, membuat penglihatannya sedikit kabur. Ini baru setahun, tetapi itu memberinya perasaan seperti dunia yang jauh. Pria muda di sisi berlawanan mematahkan garis bawah keterkejutannya berkali-kali, tetapi itu terukir di hatinya berkali-kali. Posisi mereka dan status saat ini sudah ditakdirkan bagi mereka untuk tidak pernah kembali ke masa lalu. Ayo pergi. Lain kali kita bertemu, ini hidup dan mati. Di sini, Ye Chen sudah bangun, dan perlahan berjalan ke tempat lain. Melihat punggung Ye Chen berangsur-angsur menghilang, mata indah Ji Ningsuang menjadi semakin kabur, dan kabut yang tertinggal di matanya juga mengembun menjadi embun beku. Sekarang di dunia ini, dia adalah orang terakhir yang ingin dia diskusikan tentang hidup dan mati dengan orang ini, tetapi fakta yang kejam adalah bahwa mereka ditakdirkan untuk mengembara antara hidup dan mati. Engah. Di bawah perhatian semua orang, Ji Ningsuang berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Sebagai tubuh Tao, bahkan jika dia dibunuh, dia tidak akan bisa melukai dewa. Ini adalah salah satu alasan mengapa Ye Chen biarkan dia pergi. Ya Tuhan, aku tidak kompeten. Di sini, jiwa yang menusuk di ruang kosong mengirimkan suara ke Ye Chen. Aku tidak menyalahkanmu, kata Ye Chen ringan. Alasan mengapa dia berbicara dengan Ji Ningsuang begitu lama adalah untuk mengulur waktu agar Sting Soul dan yang lainnya menemukan jati diri Ji Ningsuang. Namun, tidak ada jejak Ji Ningsuang sendiri. Untuk ini, sedini yang dia harapkan. Sekarang, dia merasa sangat jijik pada dirinya sendiri. Untuk menangkap Ji Ningsuang sendiri, dia tidak ragu untuk bermain trik di depan tubuh Taonya. Dia tidak ingat kapan dia menjadi begitu pandai menggunakan trik. Dia akan menggunakan semua jenis trik. Metode licik terhadap siapapun. Sekarang, jika Ji Ningsuang sendiri belum ditemukan, berita di sini ditakdirkan untuk disembunyikan, dan pasukan besar biksu yang dipimpinnya ditakdirkan untuk diketahui oleh Zheng Yangzong. Atau dapat dikatakan bahwa apa yang dia lakukan hari ini telah membuat musuh khawatir, dan keuntungan mereka untuk bertindak diam-diam secara bertahap melemah. Namun, hal-hal ini tidak penting baginya lagi. Sekarang, 3 sekte Chu Selatan, mereka telah mengendalikan 2 sekte, dan keluarga besar Chu Selatan, mereka juga telah menyatukan lebih dari 60% dari mereka. Hari ini bisa berbaring Zheng Yangzong. Namun, apa yang menurutnya adalah waktu terbaik belum tiba, untuk mempertahankan vitalitas secara maksimal, mereka masih membutuhkan waktu untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih kuat dan menekan mereka dengan kekuatan absolut untuk meminimalkan korban. Bersihkan medan perang. Ye Chen membuang pikirannya dan segera memerintahkan. Aku akan menunggu kata-katamu. Long Yi dan Long Wu telah melompat turun satu demi satu, di belakang mereka ada sekelompok besar orang Yan Huang yang kuat, dan mereka yang telah menghancurkan diri sendiri telah meninggalkan tumpukan dan tumpukan penyimpanan di sana banyak harta di dalam tas. Selain itu adalah Aula Kebenaran. Aula Kebenaran telah berdiri begitu lama di Chu Selatan, dan koleksinya pasti kaya, tetapi sekarang kekayaan Aula Kebenaran menjadi milik mereka, dan kekayaan ini cukup bagi mereka untuk melengkapi pasukan yang tidak lemah. Persetan, jangan tinggalkan bekas tinta. Long Yi telah memimpin sepasang orang ke gunung spiritual di Aula Kebenaran, dan kemudian terdengar suara teriakan. Beri aku energi. Di sisi lain, Long Wu juga memimpin adik laki-lakinya ke gunung spiritual lain untuk menyerang, seperti perampok, mereka mengambil harta yang mereka lihat, tanpa sopan sama sekali. Lansia, silakan masuk. Di sini, Ye Chen telah membungkukkan tangannya kepada Mu Yunao, Huang Daogong, Nan Gongzheng, Ouyang Hai dan yang lainnya. Saya telah banyak menyinggung Anda sebelumnya, bisakah Anda masuk ke istana dan memberitahu saya tentang itu? Saat dia berbicara, larangan terhadap mereka oleh pusat kekuatan Yan Huang juga dicabut. Secara alami, seperti pemuda aneh dari klan monster dan guru pemakan surga dari istana Haus Darah masih dalam keadaan terlarang, artinya,
Hanya mereka yang telah dibuka blokirnya yang dapat memasuki istana bersama Ye Chen, dan mereka adalah masih di istana mereka yang berada dalam keadaan terlarang. Maafkan aku, tetap di luar. Kamu bajingan kecil. Huang Daogong penuh dengan kutukan, wajah lamanya hitam seperti kokas, bahkan Hao Tian Xuanzhen tidak berani memperlakukannya seperti ini, tetapi dia dilarang oleh Ye Chen selama lebih dari setengah jam. Apakah ini wajah tua? Namun, terlepas dari apa yang dia katakan, dia tetap membetulkan pakaiannya dengan wajah gelap, dan berjalan ke aula. Dibandingkan dengan mereka, Ouyang Hai, Mu Yunao dan Nan Gongzheng tenang dan tenang, mereka semua tersenyum, dan melangkah ke aula utama istana Zengqi dengan mengibaskan lengan baju mereka. Melihat ini, Ye Chen batuk kering, menyentuh ujung hidungnya dan berjalan ke aula. Di aula, Mu Yunao dan yang lainnya sudah duduk satu demi satu, meskipun hanya ada beberapa dari mereka, masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat surga, dan ada kekuatan yang kurang lebih kuat di belakang masing-masing. Orang-orang ini semua dipilih oleh Ye Chen dan Master Heng Yue untuk menarik mereka. Bagi mereka, Ye Chen masih sangat mementingkan mereka. Jika mereka bersatu, kekuatan tempur Yan Huang Heng Yue King Yun pasti akan meningkat secara dramatis. Ayo bicara, untuk apa kau memanggil kami? Huang Daogong berkata pertama, berkata dengan sikap acuh tak acuh, setelah aku selesai berbicara, aku ingin pergi ke keluarga Hao Tian, mengobrol dengan Hao Tian Xuanzhen, dan memuji dia. Yang terhormat putra, jangan membuat masalah, bicarakan bisnis. Ye Chen terbatuk datar. Teman kecil, kamu bisa memberitahu kami identitas aslimu sekarang. Ouyang Hai menatap Ye Chen dan sedikit tersenyum. Chapter 764, Pengakuan. Teman kecil, kamu bisa memberitahu kami identitas aslimu sekarang. Ouyang Hai sedikit tersenyum pada Ye Chen. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Mu Yunao dan Nan Gongzheng, tetapi bahkan Huang Daogong yang putus asa pun tidak dapat menahan diri untuk tidak memasang telinganya. Untuk dapat mengendalikan pasukan biksu yang begitu besar, tidak heran jika identitas Ye Chen sederhana. Tuan Suci Yan Huang, Tuan Heng Yue. Ye Chen tersenyum. Tuan Suci Yan Huang, Tuan Heng Yue. Mendengar 8 kata ini, beberapa orang yang hadir terkejut, dan semua tatapan mereka terfokus pada Ye Chen tanpa kecuali. Mereka telah menebak identitas Ye Chen berkali-kali, tetapi dia tidak tahu bahwa Ye Chen identitas Chen sangat mengagumkan. Tidak heran aku merasakan beberapa aura yang sangat kuat dan akrab dari yang kuat yang kamu bawa. Ouyang Hai menarik napas dalam-dalam, seperti kata temanku, aura itu seharusnya Zhong Jiang dan yang lainnya. Tidak heran kamu tidak melakukan apapun pada Tuan Heng Yue. Kamu berada di kelompok yang sama. Nangong tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sepertinya Nancu tidak seperti rumor akhir-akhir ini. Kepala sekolah Yue mengajar Yin Ziping, tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kamu telah menjadi kepala sekolah Heng Yue. Tidak heran kamu bisa mengerahkan pasukan biksu yang begitu besar. Mu Yunao menghela nafas, Yan Huang dan Heng Yue, kekuatan yang dikendalikan oleh teman kecilku sudah cukup untuk mematahkan situasi 3 kaki Chu Selatan. Kamu luar biasa. Huang Daogong menatap Ye Chen sambil menghela nafas, aku tidak menyangka Hao Tian Xuanzhen memiliki putra yang begitu bangga. Apakah kamu memiliki keinginan untuk memeluk pahamu? Ye Chen mengangkat telinganya. Gulungan. Selain Yan Huang dan Heng Yue, teman kecilku juga mengendalikan kekuatan lain. Itu masih Ouyang Hai, tersenyum pada Ye Chen, dengan banyak makna mendalam di mata tuannya yang bijak. Kata-katanya menarik perhatian beberapa orang di aula. Tertarik ke masa lalu lagi. Seperti yang dipikirkan para tetua. Ye Chen tersenyum lagi, keluarga Sangguan di Dongyue Chu Selatan, keluarga Situ di Subarat, keluarga Dongfang, keluarga Simen, keluarga Bei Chen, keluarga Xiong di Xinjiang Selatan, keluarga Tianzong di Chu Utara, keluarga Su di kota musim semi dan musim gugur. Baru-baru ini, kami sedang melakukan masalah aliansi dengan keluarga kerajaan Chu besar, keluarga Niu di area Laut Panlong, Pulau Naga Hitam Nanyandeis, Siling Basu, kota Zujian, Istana Kixi, keluarga Beihai, dan keluarga Suantian. Sialan. Mendengar ini, Rao Huang Daogong, pembangkit tenaga listrik di puncak Zuntian, mau tidak mau bersumpah. Ini sangat banyak, tidak hanya dia, ekspresi Ouyang Hai, Nan Gongzheng dan Mu Yunao juga berubah. Aliansi yang begitu besar, kekuatan tempur yang begitu besar, sudah cukup kuat untuk menyaingi istana Haus Darah di Beihu. Juga, Junior akan pergi ke Pil City dalam waktu dekat, berharap bisa membentuk aliansi dengannya.
Saat semua orang terkejut, Ye Chen tersenyum santai. Dan kota. Mendengar dua kata ini, cahaya tajam keluar dari mata semua orang. Bagaimana Pil City ada? Itu adalah tanah suci para alkemis dari Great Chu. Betapa menakutkan daya tarik para alkemis, mereka lebih menakutkan daripada orang lain. Selain itu, mereka semua mendengar bahwa dalam pertempuran Changyuan kuno, dan Cheng, yang tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan antara Yang Agung dan Chu, benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran tersebut, dan penguasa kota dan Chen yang berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Sudah cukup untuk menjelaskan banyak masalah, yaitu, dan Cheng dapat memperjuangkan Ye Chen mengesampingkan sila leluhur yang diikuti oleh generasi sebelumnya, terlihat bahwa mereka sangat mementingkan Ye Chen. Jika Dan Cheng menyetujui aliansi tersebut, maka kekuatan tempur ini pasti akan sangat kuat. Memikirkan Pil City, mereka juga memikirkan identitas Ye Chen, Pil Sage. Alchemy Saint Ye Chen, gelar ini telah tersebar di seluruh Dachu, gelar ini lebih tinggi dari Alchemy King, sungguh potensi yang menakutkan. Oh, ngomong-ngomong, King Yunzong juga berada di bawah kendali kita. Ketika semua orang kagum, Ye Chen mengucapkan kalimat lain. Mendengar ini, beberapa orang di aula memandang Ye Chen pada saat yang sama, ekspresi mereka sama menariknya dengan mereka, berpikir bahwa mereka salah dengar. Aku tidak membodohimu, kata Ye Chen dengan serius. Kami percaya. Beberapa orang mengambil napas dalam-dalam satu demi satu, dan tatapan mereka berubah ketika mereka melihat Ye Chen. Anda mengendalikan 2 dari 3 sekte Southern Chu, dan Anda mengendalikan lebih dari 70% keluarga besar Southern Chu. Chu. Ada begitu banyak kekuatan di Beihu, pasukan yang kamu pegang sekarang sudah berada di atas istana Haus Darah, apakah kamu ingin berkeliaran seperti ini? Nah, pada saat ini, Ye Chen tidak perlu mengatakan apa-apa, mereka juga mengerti niat Ye Chen, dan Ye Chen mengungkapkan kekuatan dan kekuatan di bawah kendalinya, implikasinya jelas, yaitu untuk menunjukkan keunggulan dan harapan mereka untuk terbentuk aliansi dengan mereka. Lansia, kamu bisa memikirkannya, semuanya sukarela, dan junior tidak memaksanya. Ye Chen tidak mengatakan tujuannya, dan semua orang yang hadir pintar, jadi dia secara alami akan mengerti tanpa mengatakan apapun. Namun, ada beberapa hal yang harus dikatakan oleh para junior. Ye Chen melanjutkan, aku percaya bahwa semua senior seharusnya mendapatkan berita kurang lebih, seperti klan pembunuh, klan hantu, klan pemangsa jiwa, klan iblis, klan penyihir terkutuk, Del. Kekuatan kuno sering lahir. Musuh era 9 kaisar ini tidak sesederhana yang mereka katakan. Dalam waktu dekat, akan ada badai berdarah di Dachu. Tidak ada kekuatan yang akan terjadi diampuni. Saya harap kita bisa bersatu untuk lebih baik menghadapi banyak perubahan yang akan mengikuti. Kata-kata Ye Chen membuat semua orang mengerutkan kening. Memang, masing-masing keluarga mereka memiliki jaringan intelijen mereka sendiri, dan mereka kurang lebih tahu apa yang dikatakan Ye Chen. Begitu banyak kekuatan kuno dan kuat yang menguasai mereka. Untuk sementara, suasana di aula menjadi agak tertekan dan tenang. Setuju. Setelah hening, Mu Yunao adalah yang pertama berbicara, memecah kedamaian di aula. Ini adalah waktu yang sulit, dan ini adalah kebijakan terbaik untuk bergabung lebih awal. Ouyang Hai dengan lembut mengelus janggutnya, keluarga Ouyang saya juga setuju dengan aliansi itu. Dongfang Ximen, Nangong Beichen, 4 keluarga besar Chu dan Chu semuanya telah bergabung denganmu, dan kami adalah satu-satunya yang hilang dari keluarga Nangong. Nangong mengelus janggutnya dan tersenyum, keluarga Nangongku setuju dengan aliansi. Kami juga setuju. Beberapa orang lainnya juga mengangguk satu demi satu. Mereka semua adalah orang tua. Secara alami, mereka dapat melihat. Saya percaya tanpa syarat bahwa pemuda di depan saya dapat memulihkan kedamaian dunia. Aku bangau liar, dan aku tidak memiliki pengaruh besar di belakangku, tapi tidak apa-apa menjadi penatua. Melihat semua orang setuju, Huang Daogong juga mengorek telinganya dan batuk kering. Ini jauh lebih halus dari yang diharapkan. Ye Chen menghela nafas lega. Kecenderungan umum. Semua orang tertawa, menatap Ye Chen, kata-kata mereka penuh makna yang dalam, kita tidak bisa menjadi kaisar, tapi baik menjadi orang yang membantu kaisar. Para senior benar-benar menyanjungku. Ye Chen merasa tersanjung. Itu yang diinginkan hati orang-orang, yang diharapkan semua orang. Semua orang tersenyum lagi, aku akan kembali kali ini, dan aku akan bersiap untuk aliansi.
Dengan cara ini, senior Gu Santong dan senior Wu Ya akan pergi ke keluarga seniormu untuk membantumu menerobos Void Formation. Gu Santong dan Wu Ya ada di sini. Mendengar kedua nama ini, beberapa orang tua tercengang sejenak, seolah-olah mereka tahu asal-usul kedua orang ini, dan menilai dari ekspresi mereka, mereka sama. Sebagai Gu Santong dan yang lainnya. Dan beberapa persahabatan. Sebelum reunifikasi Yan Huang, dia sudah menjadi penatua tamu Yan Huang. Ye Chen tersenyum. Aku benar-benar tidak mengharapkan itu. Semua orang menghela nafas, keduanya memiliki pencapaian yang cukup tinggi di lingkaran sihir. Jika mereka membantu, penghalang pertahanan dan lingkaran sihir serangan kita akan menjadi lebih kuat. Urusannya sudah selesai, junior ini ingin bergosip. Ye Chen mengangkat telinganya, karena kamu tahu bahwa Ling benar-benar manusia, mengapa kamu tidak datang ke Nanchu yang jauhnya 1.000.000 mil untuk merayakan ulang tahunnya? Saat dia mengatakan itu, dia tidak lupa melirik Huang Daogong, terutama kamu adalah orang tua, kamu datang ke sini untuk memberi penghormatan pada ulang tahun Ling Zhen, dan dengan tulus menambah masalah pada keluarga Hao Tian, bukan? Jangan salahkan aku. Huang Daogong tampak tidak setuju, aku tidak punya waktu untuk datang merayakan ulang tahunnya, bawang macam apa dia? Kebetulan aku berada di Nanchu, bagaimana bisa acara semeriah ini tanpa saya? Saya tidak membodohi Anda. Saya tidak mengambil hadiah ulang tahun, saya hanya berjalan dengan sombong, saya ingin memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan beberapa harta di Aula Zengqi. Berantakan, dan rencananya gagal. Aku percaya. Ye Chen menggosok dagunya dengan sungguh-sungguh, dan berpikir dalam hati bahwa jika orang ini bersama dengan lelaki tua Zuge, dia akan saling menyayangi. Mungkin kedua pelacur ini masih tipe orang yang saling membenci. Aku akan datang ke sini untuk merayakan ulang tahunku, teman kecil. Di sini, Ouyang Hai dan yang lainnya tertawa dan berkata, kami secara alami tahu bahwa Ling Zhen adalah manusia, tetapi kami tidak datang untuknya. Ada banyak asal-usul, hal-hal di atas panggung, kita masih harus melalui cutscene. Jika kamu mengatakan itu, aku merasa lebih baik. Ye Chen menyeringai tanpa malu. Chapter 765, aku masih menyesal. Setelah mengatakan itu, semua orang bangkit satu demi satu. Aliansi adalah masalah besar, dan mereka harus segera kembali ke keluarga secepat mungkin. Perlu disebutkan bahwa sebelum mereka pergi, mereka memandang Ye Chen dengan takjub dan lega. Untuk aliansi mereka, mereka mengira itu adalah jalan yang cerah, dan karena keheranan Ye Chen, mereka benar-benar menyegarkan garis bawah mereka. Setelah mereka pergi, Tuan Heng Yue, Zhong Jiang dan Patriark Tianzong masuk satu demi satu. Sepertinya kita sudah menyelesaikan kesepakatan. Melihat ekspresi gembira Ye Chen, semua orang tertawa. Sukses segera. Ye Chen menunjukkan dua baris gigi putih. Lalu bagaimana dengan Heaven Eater dan mereka? Bagaimana kita harus menghadapinya? Sangguan Xuanzong mengelus janggutnya dengan ringan. Tentu saja aku menyimpannya, sangat berguna untuk menyimpannya. Ye Chen terkekeh, dan sinar licik muncul di matanya. Dengan ekspresi ini, semua orang bisa mengerti sekilas bahwa tidak ada gunanya menahan diri. Ini, apa yang kamu inginkan? Di sini, Chu Linger telah menyerahkan tas penyimpanan kepada Ye Chen. Apa? Ye Chen mengambil tas penyimpanan, membukanya, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Linglong Fortune, Colorful Ice Lotus, Nine Heavens Blood Spirit Ginseng. Melihatnya, berkat konsentrasi Ye Chen, napasnya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit tergesa-gesa, karena ramuan ini adalah semua bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan pil Tianji, yang masing-masing sangat berharga, dan hampir semuanya terbuat dari dacu punah. Sedangkan begitu bersemangat. Melihat Ye Chen begitu bersemangat, Chu Linger sedikit terkejut. Sayang, ini semua bayi. Ye Chen terkekeh, dan berlari keluar sambil berbicara. Di luar, Guanghua Wandao, pasukan yang dipimpin oleh Long Yi dan Long Wu telah membalikkan Aula Qi yang benar, ditambah harta yang ditinggalkan oleh mereka yang telah meninggalkan budidaya mereka, tas penyimpanan telah menumpuk menjadi pegunungan. Ya Tuhan! Melihat Ye Chen keluar, Yan Huang yang kuat yang menjaga harta itu memberi hormat satu demi satu. Temukan untukku sesuai dengan yang di atas. Ye Chen membuang ratusan slip giok dan menyerahkannya ke pembangkit tenaga listrik Yan Huang, masing-masing dengan bagian, yang mencatat bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil Tianji. Secara alami, pembangkit tenaga listrik Yan Huang tidak akan melanggar perintah, dan mulai mengobrak-abrik tas penyimpanan satu per satu. Adapun Ye Chen, dia juga tidak menganggur,
dia terus mengambil tas penyimpanan, dan kemudian memindainya dengan mata Xianlun. Begitu dia menemukan bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki Tianji Pil, dia akan mengambilnya tanpa ragu-ragu. Tak perlu dikatakan, setelah mencari selama ini, saya hanya menemukan beberapa jenis, tetapi hanya beberapa jenis, karena bahan untuk memurnikan Tianji Pil sangat sulit ditemukan, dan ada baiknya menemukan beberapa jenis. Baru pada malam hari Ye Chen kembali ke aula utama aula kebenaran. Dia masih dalam suasana hati yang baik. Di antara tumpukan harta, dia tidak hanya menemukan bahan untuk alkimia, tetapi juga beberapa senjata spiritual yang luar biasa. Menantu perempuan, suamiku memberikannya padamu. Ye Chen memberi Chu Linger sebuah cincin giok. Siapa istrimu? Chu Linger memelototi Ye Chen dengan ganas, pipinya masih sedikit memerah, tapi dia masih mengambil cincin giok, dan dengan penglihatannya, dia secara alami bisa melihat bahwa itu luar biasa. Maaf. Ye Chen cemberut. Mungkin Sekte Zeng yang sudah tahu apa yang terjadi di sini, apa rencananya selanjutnya. Nenek moyang Tianzong dan yang lainnya memandang Ye Chen satu demi satu. Ini rumit, tapi itu bukan masalah besar. Ye Chen berhenti menggoda Chu Linger, dan menyentuh dagunya sambil merenung, Sekte Zeng yang hanya tahu bahwa saya mengendalikan pasukan biksu, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang yang lain. Meskipun keuntungan kita telah banyak melemah, itu masih ada. Saya akan pergi ke Pil City setelah kita mencapai aliansi dengan keluarga kerajaan Chu Besar, Pulau Naga Hitam, Siling Basu, keluarga Nangong, keluarga Mu Yun dan keluarga Ouyang. Mencapai aliansi dengan Dan Cheng, dan kami akan memulai perang dengan Zeng Yangzong. Kirim beberapa orang ke sini untuk menjaga aula Zengqi. Zong Jiang membelai janggutnya dengan ringan. Itu wajar. Ye Chen tersenyum, aku baru saja melihatnya, dan lingkaran serangan dan penghalang pertahanan di Hall of Writerski tidak lemah. Jika kita tidak membunuh mereka tiba-tiba, atau ingin menerobos penghalang di sini, itu juga jika Anda harus membayar sejumlah harga, kirim seseorang ke sini untuk memberkati penghalang gunung dan menyerang lingkaran sihir selain itu, dalam waktu sesingkat mungkin, buka kekosongan antara tempat ini dan kota kuno Qianqiu, 9 Heng Yue Aula Cabang, markas besar Heng Yue, dan keluarga besar Nanchu. Susunan besar. Tampaknya senior Gu Santong dan senior Wu Ya sedang sibuk lagi. Situ Longshan tidak bisa menahan senyum. Cepat, cepat. Sekarang situasinya bagus, Yunxing hancur, dan ancaman King Yunzong sudah jelas. Di bawah situasi yang stabil, tidak akan butuh waktu lama sebelum kita akan sepenuhnya mengendalikannya, dan Zeng Yangzong akan menjadi yang berikutnya. Karena Anda tahu bahwa saya mengendalikan pasukan besar, saya akan memberi mereka hadiah besar malam ini. Hadiah besar. Semua orang mengangkat alis, apa itu? Singkirkan jaringan intelijen mereka. Ye Chen menyeringai, Zong Xiao memberitahuku bahwa jaringan intelijen Ren Huang dan Heng Yuezong telah menguasai berbagai benteng jaringan intelijen Zeng Yangzong, jadi tidak seperti membunuh mereka. Mereka harus menyingkirkannya. Semua orang tertawa. Ayo bersiap-siap. Ye Chen membuang lusinan slip giok dan memberikannya kepada leluhur Tianzong, menurut lokasi di atas, menyelinap masuk secara diam-diam, atau kalimat yang sama, ini adalah operasi besar, setiap jaringan intelijen barisan orang kuat yang dikirim ke benteng harus benar-benar menekan Zeng Yangzong yang kuat, dan menyerang pada saat yang sama. Jika berjalan dengan baik, pertempuran akan berakhir dalam waktu kurang dari 3 menit, dan jaringan intelijen mereka akan dihancurkan, dan Zeng Yangzong akan seperti orang buta. Segalanya akan berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Mengerti? Semua orang tertawa, bangkit dan berjalan keluar. Untuk berjaga-jaga, mereka juga memutuskan untuk berpartisipasi dalam serangan mendadak malam ini. Setelah semua orang pergi, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pupil mata ilusi, yang digantung di telapak tangannya. Tak perlu dikatakan, pupil mata ilusi ini adalah sumber mata surgawi Yun King, dan samar-samar terlihat bahwa ada nyala api di atas pupil jejaknya sepertinya masih menyala, bersinar dengan cahaya misterius. Suan Dao Tianyan. Melihat murid ilusi, seberkas cahaya melintas di mata indah Chu Linger. Hah? Apakah kamu kenal murid ini? Ye Chen terkejut. Aku sudah melihatnya. Chu Linger mengangguk ringan, dan berkata, dia juga menatap Ye Chen, ini seharusnya menjadi mata langit King Yunzong Yunxing. Selain dia, siapa lagi itu? Ye Chen menyeringai, dan kemudian menyerahkannya kepada Chu Linger dengan murid ilusinya, ini disiapkan khusus untukmu, mari kita gabungkan. Ini adalah mata surga, dengan banyak manfaat. Mendengar ini,
Chulinger tidak dapat menahan perasaan hangat di hatinya, tetapi dia mengangkat tangannya dan mendorongnya kembali. Tidak semua orang dapat menyatu dengan mata surgawi Suandao. Mata surgawilah yang merupakan api bawaan, dan seperti saya dengan saudara perempuan saya, asal-usul basis kultivasi adalah bawaan air, dan asal-usulnya saling menahan, dan tidak dapat digabungkan. Apakah ada pepatah seperti itu? Itu wajar. Chulinger tersenyum lembut, jadi, dengan mata langit seperti ini, ia hanya dapat mengerahkan kekuatannya ketika orang-orang yang basis kultivasinya awalnya adalah api. Sama sepertimu, setelah fusi, pasti ada manfaat tak terduga. Kalau begitu coba. Ye Chen segera menekan asal mula pupil mata langit Suandao ke mata kanannya, dan asal mula mata langit Suandao bergabung ke mata kanannya di tempat. Detik berikutnya, Ye Chen sedikit menutup matanya. Samar-samar terlihat bahwa pembuluh darah muncul dari dahinya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ekspresinya sedikit menyakitkan, dan wajahnya menjadi pucat karenanya. Masih ada aliran darah yang meluap dari sudut kanannya. Mata. Melihat ini, mata indah Chulinger tiba-tiba menunjukkan kekhawatiran. Ini juga pertama kalinya dia melihat seseorang bergabung dengan sumber Tianyan, tetapi dia tidak pernah berpikir itu akan sangat menyakitkan. Setelah lebih dari 10 detik, mata kanan tertutup Ye Chen tiba-tiba terbuka. Segera, dengan mata kanannya sebagai pusat, ruang sedikit terdistorsi, dan cahaya ilahi yang tampak nyata meledak. Apakah kamu baik-baik saja? Chulinger bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa. Ye Chen menyentuh mata kanannya tanpa sadar, dan pada saat ini mata kanannya menjadi sangat luar biasa, bersinar dengan cahaya misterius, dan tanda api pada pupilnya sepertinya masih menyala. Apakah kamu merasakan kemampuannya? Chulinger menatap Ye Chen dengan rasa ingin tahu. Kemampuan. Ye Chen menggosok dagunya, mau tidak mau melihat ke atas dan ke bawah Chulinger, dan tetap di Yufeng dan tubuh bagian bawahnya selama beberapa detik, matanya sedikit aneh, sebuah tenda kecil yang rapi. Apa yang kamu lihat? Melihat mata abnormal Ye Chen melirik ke atas dan ke bawah, Chulinger merasa tidak wajar. Mata ini sepertinya bisa melihat. Kamu bajingan. Pipi Chulinger langsung memerah, dan dia menamparnya. Wajah Ye Chen terdistorsi di tempat, dan potongan rambut yang dipotong menjadi 3 dan 7 tertegun menjadi 3 dan 8.